Setelah meninggalkanku di panti asuhan, ibu menjadi istri bupati dan hidup bergelimang harta. Ibu mempunyai keluarga baru dan anak-anak baru. Sementara, aku, surga di telapak kaki ibu. Kamu pasti pernah mendengarnya bukan? Sama, aku juga. Aku yakin semua orang tahu maksudnya. Sebagai anak kita diharuskan mengutamakan ibu daripada ayah. Terlepas dari bagaimanapun keadaannya, mungkin bagi yang tinggal bersama ibunya sejak kecil, sangat setuju dengan ungkapan itu. Tapi aku tidak yakin hasilnya. Sama jika bertanya pada anak-anak, jalanan yang ditelantarkan ibunya, mungkin akan ada yang berpikir kalau aku salah satu dari mereka. Nyatanya memang iya, bedanya aku tidak ditelantarkan di jalanan. Aku kehilangan kunci surga sejak 13 tahun. Lalu ketika kematian ayahku bahkan belum genap 12 bulan, aku sebelumnya memiliki julukan anak kesayangan, anak semata wayang dan anak emas. Setelah ayah meninggal, julukanku otomatis berganti menjadi anak yatim. Begitulah hukum alam berlaku. Ibu yang seharusnya menjadi pelindung setelah kepergian ayah, tempat di mana aku bisa mengadu dan berbagi cerita, justru meninggalkanku di panti asuhan. Ironis bukan? Untuk sementara kamu tinggal di sini ya. Tunggu sampai ibu kembali. Ibu janji akan menjemput kamu, ucapnya waktu itu. Sama halnya denganku, air mata ibu pun terlihat bercucuran. Kupikir ibu sangat sedih, jadi pasti akan menepati janjinya untuk datang lagi. Namun nyatanya hingga 1 bulan berlalu, tak pernah ku dengar tanda-tanda ibu kembali. Sebentar saja, begitu ibu membujuk yang masih terngiang dalam ingatan. Apanya yang sebentar? Aku bahkan menunggunya sampai setahun berlalu. Suatu hari, saat anak-anak panti mendapat undangan menghadiri acara syukuran keluarga kaya raya, aku mengetahui fakta baru tentang ibu. Aku melihatnya menggandeng tangan anak perempuan seusiaku. Di sampingnya, terlihat pria dewasa dengan setelan jas hitam. Aku tak yakin wanita itu ibuku. Dulu tubuh ibu cukup ramping, sedangkan wanita itu pipinya terlihat tembam dengan perut yang membuncit. Tapi wajahnya sama persis seperti ibuku. Ibu, aku mencoba berteriak memastikan saat baru saja tiba di halaman rumah orang kaya yang mengundang kami. Aku berlari mengejar. Sayangnya ibu sudah lebih dulu menaiki mobil hitam yang terlihat sangat mewah. Tak berapa lama, kendaraan roda 4 itu pun menghilang di ujung jalan. Aku menangis tentu saja, meraung-raung layaknya anak kecil yang kehilangan mainan kesukaan mereka. Untung saja setelahnya ibu panti menghampiriku. Lambat laun aku mulai sadar. Jelas saja ibu tak pernah kembali menjemputku. Dia telah memiliki keluarga baru yang sempurna. Aku yang sebelumnya selalu menolak diadopsi karena masih terus berharap ibu datang, akhirnya menyerah. Tepat di tahun kedua tinggal di panti asuhan, aku bersedia. Meski terpaksa menjadi anak angkat sepasang suami istri, yang tak kunjung mendapat keturunan di usia pernikahan. Mereka yang hampir menginjak tahun ke-10. Belasan tahun berlalu, takdir kembali mempertemukanku dengan pintu surga yang sempat hilang. Wanita yang begitu kurindukan kehadirannya, kali ini tengah berjalan dengan begitu anggun menuruni anak tangga di sebuah rumah yang sangat besar. Wajah itu masih terekam jelas dalam ingatan. Ialah ibuku, kendati pun kini penampilannya terlihat glamor layaknya nyonya besar dengan dress, serta beberapa perhiasan. Tapi aku masih bisa mengenalinya. Senyum itu masih tampak sama seperti lengkungan tipis dalam potret terakhir yang kami abadikan bersama mendiang ayah. Sebuah foto yang kerap kupandangi sebelum menutup mata untuk istirahat. Aku beranjak dari sofa, berdiri memandangi ibu yang langkahnya kian mendekat. Kurasai seluruh tubuhku menjadi dingin seiring detak jantung yang bertalu-talu. Hampir saja mulutku terbuka memanggilnya dengan lantang sebelum Tiara lebih dulu menggandeng tangan ibu. Kenalin Nay, ini mamaku, wanita terbaik, tercantik dan pasti terlembut di dunia. Ucapnya dengan senyum mereka. Jelas tercetak kebahagiaan sempurna di wajah sahabatku. Aku yang sebelumnya bagai diterbangkan. Angin menuju awang-awang saking bahagianya. Melihat ibu, mendadak terempas menghantam bumi. Tubuhku terasa tak lagi berdaya. Jati, ialah gadis kecil yang dulu sempat kulihat digandeng ibu. Gadis kecil yang membuatku iri setengah mati hingga ingin merontokkan seluruh rambutnya karena merebut ibuku. Tiara, gadis kecil yang dulu sangat kubenci justru kini menjadi teman terdekatku. Sahabat yang kutemukan karena duduk di kelas sama sejak 6 bulan terakhir. Mama, kenalin ini sahabat aku. Namanya Nair. Tanganku masih saja tremor ketika ibu mengajakku bersalaman. Ibu tersenyum ramah menyapaku. Mungkinkah ibu mengenaliku sebagai putri kandungnya? Hampir setiap hari Tiara cerita tentang kamu loh, nah. Ucap ibu. Ditepuknya punggung tanganku yang menjabat tangan kanannya. Aku tersenyum tipis memandangi sorot netra ibu yang memancar. Ternyata ibu tak menemukan sosok anak perempuan yang ditinggalkannya ketika berusia 6 tahun pada wajahku. Memang sudah sangat lama, tapi tak bisakah ibu mengenaliku? Dalam tubuh kami bahkan mengalir darah yang sama. Sekarang apa yang harus kulakukan jika ibu saja tak bisa mengenaliku? Ingin sekali aku berhambur memeluk dan menciumnya, sekadar meluapkan rindu yang bertumpuk-tumpuk dalam dada. Aku menunduk, mencium tangan ibu secara taksim. Setidaknya dengan begini, rinduku sedikit terobati. Tangan kamu dingin sekali, Nay.
Apa suhu AC-nya terlalu rendah? Aku buru-buru melepas tangan ibu. Jelas saja tanganku dingin, sebab aku terlalu gugup bertemu dengan ibu secara mendadak seperti ini. Hal yang tak pernah sekalipun kubayangkan sebelumnya. Ya ampun, Nai. Tiara menepuk bahuku. Jangan bilang kamu gugup karena ketemu mamaku loh ya. Enggak kok, mungkin karena kurang cairan aja ini, Ra. Oh, bilang dong dari tadi. Hehe, maaf ya, aku malah lupa belum ngambilin minum. Ya udah, Gi. Sana minta Mbak Rizka ngambilin minum dulu buat Nair sayang. Kasihan kan kehausan dari tadi. Ibu mengusap ujung kepala Tiara lembut. Dapat kurasakan dari jarak ini, mengalir perhatian yang begitu besar di sana. Hal yang seharusnya hanya menjadi milikku. Tiara terkekeh, lalu beralih menuju dapur. Dia pasti selalu merasa kenyang dengan kasih sayang yang diberikan ibuku. Sekarang, di ruangan seluas lapangan futsal ini tinggal aku bersama ibu. Haruskah ku ingatkan ibu tentang anak yang ditinggalkannya di panti asuhan? Ibu melihat jam berwarna perak di pergelangan tangan kirinya. Sepertinya ibu hendak pergi. Tante tinggal dulu ya, Nai. Sebentar lagi Tiara pasti datang kok. Jangan sungkan-sungkan di sini. Anggap saja rumah sendiri. Setelah mengatakan itu, ibu lantas berjalan melewatiku menuju pintu. Parfum yang digunakannya semerbak, menyapa indera penciuman. Jika aku diam saja dan melewatkan kesempatan ini, mungkin tak akan lagi kutemukan kesempatan lain. Apa ibu tak mengenaliku? Pertanyaanku berhasil menghentikan langkah ibu. Ibu membalikkan tubuhnya. Dia bergeming, menatapiku dengan lekat. Tatapan yang masih terlihat sama seperti waktu kali terakhir dia meninggalkanku. Debar di dada kian terasa adanya. Mungkinkah sekarang ibu bisa mengenaliku sebagai putrinya? Tamat di aplikasi KBMIPP. Judul, Wanita yang Kau Panggil Mama, Dia Ibuku. Penulis, Nimah Fuzin.